pergi ke museum di pagi hari, melihat khazanah sejarah terbilang lama. Budaya Melayu dijunjung tinggi, menjadi cermin marwah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, saya Yasnita. Saya Hamidah Salganti. Saya Indah Triosari. Video ini kami persembahkan sebagai tugas akhir semester untuk dosen pengampu kami, yaitu Ibu Puan Habibah SPMT. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan tentang nilai budaya Melayu Riau yang masih relevan hingga saat ini. Selamat menyaksikan! Di balik setiap artefak yang tersimpan di Museum Sang Nila Utama, terdapat kisah panjang tentang bagaimana masyarakat Melayu membangun kehidupan, mempertahankan jati diri, serta menata ekonomi mereka. Melalui ruang-ruang historika ini, kita tidak hanya melihat benda-benda lama, tetapi juga nilai hidup yang diwariskan dari generasi terdahulu hingga generasi hari ini. Museum bukan hanya tempat menyimpan benda lama, tetapi jendela untuk memahami bagaimana suatu peradaban bekerja dan membangun kesejahteraannya. Koleksi historika Melayu menggambarkan betapa kuatnya hubungan antara etos kerja, sistem ekonomi, dan budaya yang mengakar. Salah satu koleksi yang paling menggambarkan etos kerja Melayu adalah alat-alat pertanian tradisional. Di masa lalu, masyarakat Melayu sangat bergantung pada hasil bumi. Mereka membuka ladang, menanam padi, menunggal benih, dan membersihkan kebun dengan tangan mereka sendiri. Setiap alat yang digunakan bukan sekedar peralatan, tetapi cerminan dari kesungguhan. Cangkul, parang, bajak kayu, dan alat menunggal menggambarkan kecerdikan masyarakat Melayu dalam memanfaatkan bahan alam. Meski terbatas, mereka bisa menghasilkan alat yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Etos kerja yang tercermin di sini adalah tekun, rajin, hemat, dan penuh perhitungan. Dalam budaya Melayu dikenal ungkapan usaha itu tangga kejayaan, yang menegaskan bahwa keberhasilan hanya datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Bekerja di ladang dilakukan sejak subuh, dan hasilnya dimanfaatkan secara bijaksana. Tidak ada kemewahan, tetapi penuh rasa syukur. Setiap hasil panen dianggap berkah yang dijaga dengan baik. Berpindah ke koleksi peralatan niaga, kita dapat melihat betapa pentingnya perdagangan bagi masyarakat Melayu. Timbangan kuno, alat takaran, dan peti dagang menandakan adanya sistem ekonomi yang teratur meskipun belum modern. Timbangan tradisional bukan hanya alat ukur, tetapi simbol kejujuran dalam masyarakat Melayu. Marwah atau kehormatan seorang sangat bergantung pada cara dia memperlakukan orang lain, terutama dalam perdagangan. Menipu takaran dianggap mencoreng martabat keluarga. Melalui koleksi ini, kita memahami bahwa amanah, jujur, adil, dan dapat dipercaya merupakan pondasi utama dalam aktivitas niaga. Tanpa nilai ini, seseorang akan kehilangan marwahnya, dan itu adalah kehancuran terbesar bagi seorang Melayu.
Koleksi miniatur perahu dan peta jalur perdagangan menunjukkan peranan penting sungai dan laut dalam sistem ekonomi Melayu. Sungai bukan hanya jalur transportasi, tapi nadi kehidupan. Melalui sungai, hasil bumi dari pedalaman dibawa ke pesisir dan berdagang dengan komunitas lain. Masyarakat Melayu terkenal sebagai pelaut yang handal. Mereka membangun perahu menggunakan teknik turun-temurun yang penuh perhitungan. Perahu tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga simbol keberanian dan keterbukaan masyarakat Melayu. Perdagangan maritim ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu telah lama menjalin hubungan ekonomi dengan bangsa lain seperti Cina, India, Arab. Sikap ramah, terbuka, dan mampu beradaptasi menjadi kunci keberhasilan dalam membangun jaringan perdagangan. Dari seluruh koleksi historika, kita dapat merangkum bahwa masyarakat Melayu membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai luhur. Mereka bekerja keras bukan untuk kaya, tetapi untuk menjaga marwah keluarga. Mereka berdagang bukan untuk menipu, tetapi untuk menjalin hubungan baik. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan kuat mengapa masyarakat Melayu mampu bertahan dan menjaga identitas budaya mereka hingga hari ini. Nah, teman-teman, saya sekarang sedang bersama kakak edukator. Kakak boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Ramanda. Saya di sini sebagai edukator di Museum Sang Nila Utama. Nah, saat ini saya akan mewawancarai Kak Putri sebagai seorang narasumber. Nah, Kak Putri izin bertanya ya Kak. Pertanyaan yang pertama, Kak Putri bisa jelaskan apa saja sih koleksi historika yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu yang masih ada di museum ini, Kak? Kalau terkait koleksi ekonomi ya untuk di museum ini itu kita punya mungkin dari yang utama sekali itu ada koleksi uang. Koleksi uang kertas sama uang logam. Kemudian kita juga koleksi tentang keramik, karena keramik itu sendiri itu mencerminkan kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Riau. Jadi itu kita bisa dari adanya temuan keramik dan koleksi keramik itu kita bisa mengetahui alur perdagangan dan juga bagaimana perkembangan ekonomi di masa itu sendiri. Baik Kak, pertanyaan yang kedua nih Kak, nilai etos kerja Melayu apa saja sih Kak yang masih tercermin mulai dari alat pertanian atau alat peralatan niaga di museum ini Kak? Kalau untuk peralatan pertanian ya, itu kita ada alat untuk mengumpulkan makanan, kayak yang di bawah itu ada koleksi untuk mengambil madu gitu ya. Terus kemudian kalau perdagangan tadi ada uang, terus koleksi-koleksi. Oh ya, ada cap juga ya, cap stempel. Biasanya digunakan di perdagangan kan, kalau untuk menulis nota atau sebagainya biasanya menggunakan cap sendiri. Kemudian kalau alat pertanian lainnya kita punya tajak, itu kayak cangkulnya orang zaman dulu gitu. Terus juga kita punya jala. Kalau alat pertanian lainnya selain itu mungkin kalau untuk yang niaga ada kayak timbangan zaman dulu ya, timbangannya masih pakai wadah kayu gitu. Kalau tentang etos kerjanya mungkin karena zaman dulu itu mengandalkan kreativitas ya, jadi semua bahan itu bisa dijadikan untuk alat niaga seperti karena dulu nggak banyak untuk penggunaan besi ya, kita banyak penggunaan dari kayu kayak alat untuk mengambil makanan gitu, kayak bakul atau keranjang itu digunakan menggunakan rotan atau kayu gitu. Oke Kak. Baik Kak Putri, ini pertanyaan yang ketiga nih Kak Putri. Koleksi seperti apa? Koleksi seperti alat perdagangan atau dokumentasi masa lampau yang menggambarkan sistem ekonomi masyarakat Melayu pada zaman dahulu, bisa Kakak jelaskan Kak Putri? Mungkin yang masih berhubungan sama yang tadi ya, kalau alat untuk perdagangan atau dokumentasi itu dari ada cap ya. Kita punya cap yang bertuliskan huruf Arab Melayu ya, karena kita ini
dulu itu kerajaan terbesar di sini itu sama kerajaan Melayu dengan corak Islam, jadi kita rata-rata menggunakan bahasa Arab Melayu gitu. Itu dari cap itu sih. Kemudian kalau untuk menandai perkembangan perdagangan ekonomi itu ya dari temuan-temuan keramik, gerabah gitu, kayak dari piring, kemudian ada guci. Itu kita bisa menilai tentang kemajuan perdagangan dari daerah Siak sendiri gitu. Siak dan Riau ya terutama. Baik, ini Kak, pertanyaan penutup nih Kak. Nilai budaya Melayu apa yang masih relevan untuk generasi muda saat ini Kak Putri? Bisa Kakak jelaskan? Nilai Melayu ya? Iya. Nilai Melayu mungkin kalau dari dulu sampai zaman sekarang mungkin nilai sopan santunnya ya, karena masyarakat Melayu ini merupakan masyarakat yang dulu itu coraknya dari dulu itu Melayu Islam gitu ya, jadi masih ada adab sopan santun gitu. Kemudian mungkin dari tradisi dan budayanya yang ketimuran ya, kayak tradisi mengaji atau tradisi lainnya gitu yang berhubungan dengan Islam, mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Putri atas penjelasannya. Sama. Kasih Kak. Sama. Sekian dari video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.